Jumpa lagi bersama saya dengan Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Dadang di channel DA Dadang Afrianto, channel yang memang hari ini banyak disukai dan channel yang paling keren. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membincangkan di acara BBC Bincang-Bincang Semarang kaitan dengan situasi kondisi pemilihan yang ada di Sumsel ini yang akan tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Bahwasanya kita sama tahu di Sumsel ini akan mengadakan pilkada serentak di 7 kabupaten, diantaranya Ogan Ilir, Musirawas, Muratara, terus lagi Pali, Oku dan Oku Raya. Baiklah, saya akan coba membincangkan dengan tamu yang saya undang pada pagi hari ini. Orangnya memang konsisten untuk coba untuk menganalisa situasi dan kondisi masalah kepemiluan. Jadi baiklah, saya akan coba sapa Bapak yang saya hadirkan pada kesempatan kali ini, Mulyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ketua nih kalau dipanggil Bapak. Bung aja ya. Bung Mulyadi ya. Ya. Kalau nama kerennya apa ini? Biasa di lapangan ini? Tidak ada ya? Tidak ada nama ya? Alias nggak ada ya? Bung Mulyadi. Iya. Jadi bagaimana ini Bung kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, walaupun kita tahu bahwasanya Indonesia ini masih ada dampak COVID-19 ya. Iya. Khusus di Palembang sudah kondisi new normal. Untuk di daerah pemilihan, ini kan ada yang sebagian besar kalau di Sumsel ini yang pemilihan ini masih zona hijau. Artinya untuk perhelatan pilkada serentak di Sumsel ini kayaknya masih aman-aman saja ya dari merebaknya COVID-19. Nah, kalau saya boleh tahu ini Bung Mul, kegiatan organisasi Jamal itu sendiri yang Bung nakodai di Jamal ini seperti apa nih kegiatannya kalau melihat situasi politik yang ada di Sumsel ini? Untuk sementara ini Jamal di Sumsel hampir mayoritas berjalan memantau status kondisi sesuai dengan kondisi. Seperti contohnya saya langsung saja kita bilang ke Ogan Ilir. Di Ogan Ilir ini zamannya kemarin sudah penduduk, tapi dengan situasi kondisi pilkada ini dipilih di zaman provinsi meninjau bahwa ini perlu dilakukan pembentukan ulang, sehingga untuk sementara ini untuk zaman Ogan Ilir saya ambil alih. Betul ya. Iya. Jadi untuk seluruh pengurusan baik itu ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh sampai mungkin ke desa, ranting-ranting itu sekarang lagi rekondisi ya. Iya. Rekondisi, restrukturisasi. Iya. Itu untuk PLT itu sekarang dipegang oleh Saya sendiri sebagai ketua ya. Ketua Jamal untuk Ogan Ilir. Baik. Jadi kalau Bung lihat ini kan bahwasannya tahapan pilkada ini kan sudah mulai berjalan ini. Kalau kita tahu sama-sama bahwasannya
di bulan ini juga ini akan mengadakan rekrutmen PPDP gitu, Iya. panitia coklit. Coklit. Nah, jadi bagaimana ini Bung melihatnya? Seperti yang kita tahu, yang Kak Dadang bilang bahwa bulan ini kita akan ada coklit itu. Sehingga Jaman sendiri saya mengarahkan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di tingkatan desa untuk berperan aktif. Itu ya. Iya, untuk menjaga demokrasi ini. Iya iya. Agar kiranya kawan-kawan bisa masuk, dan terpilih di Kepanitiaan. coklit itu. Begitu, Pak. Jadi kalau kita lihat kondisi pilkada khususnya ya, karena Bung Mul ini selaku ketua Jaman di Ogan Ilir, bagaimana situasi melihat situasi politik di Ogan Ilir? Kalau saya dengar terus lagi di pemberitaan, ini kayaknya siru ini. Jadi bagaimana nih melihatnya? Sejauh ini yang kami lihat sendiri bahwa instansi-instansi penyelenggara pemilu untuk Ogan Ilir itu sudah mulai sibuk ya. kepentingan mereka masing-masing. Sementara untuk kedua pasangan ada petahana di sini Pak Elias Panji dan ada dari Kopi. Ini sebelumnya lagi melakukan pergerakan konsolidasi masa ini. Cara mau menghadapi pilkada lah. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya untuk di OI tidak ada calon independen sepertinya ya. Sepertinya seperti itu. Tidak ada, jadi diusung seluruhnya dari partai politik. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kalau Jaman sendiri, ini kan demokrasinya harus jalan ini, ya kan? Harus mesti jalan. Dan di satu sisi lain, karena ini masih ada rebaan COVID-19, seharusnya seperti apa ini? Pilkada di tengah COVID-19 ini? Yang jelas itu kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga pemilu di 7 kabupaten kota itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sama-sama. Sampai saat ini tidak begitu terlihat tentang konsolidasi yang dilakukan, baik itu dari pertahanan maupun dari Kopi sendiri. Yang jelas Jaman Ogan Ilir akan selalu menjaga demokrasi yang ada di Ogan ini dengan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Ogan Ilir. Iya, jadi seperti ini. Ketika demokrasi ini harus jalan, kan protokol kesehatan harus tetap berlaku ini. Harus. Ya, kalau kita melihat pergerakan politik di Ogan Ilir ini, apakah tetap kan kita tidak boleh lagi ini berkumpul? Iya. Boleh berkumpul tapi terbatas. Dan kalau melihat seperti ini, Bu, untuk protokol kesehatan sendiri. Kalau untuk protokol kesehatan untuk di Ogan Ilir terus dilakukan, baik itu memang sudah dihimbau oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk selalu mentaati protokol kesehatan itu demi menjaga status zona hijau yang ada di Ogan Ilir saat ini, sehingga nanti pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Ogan Ilir dan pemerintah. Jadi ketika pergerakan politik ini kan dinamis ini. Iya. Dinamis. Kalau kita lihat dari kondisi politik yang dinamis ini, seharusnya apa yang dilakukan oleh masyarakat itu supaya tidak ada rasa ketakutan ketika misalkan tadi di tahapan hari ini kan ada namanya coklit. Nah, kalau Jaman melihat sendiri misalnya dalam kondisi yang seperti ini, paling tidak panitia itu sudah clear dari jangan sampai
ketika panitia tidak clear dan sehat, tidak terdampak ya, masyarakat nanti ada ketakutan ketika dia mendatangi rumah tiba-tiba. Ini wajib hukumnya, maksud saya seperti ini, seluruh penyelenggara itu paling tidak harus dibekali minimal sebelum dia bekerja itu di rapid test dulu, Jelas. minimal ya. Iya. Nah, itu harus diumumkan bahwasanya panitia PPDB ini, panitia program itu sudah di rapid test atau sudah dilengkapi dengan APD, baik itu masker misalnya kan, atau menurut Bung bagaimana ini? Saya pikir di dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Panwas bukan itu sudah mempersiapkan dibantu oleh pemerintah kabupaten Bukit. Nantinya untuk hal-hal yang semacam itu mungkin nantinya akan ada koordinasi antara pemerintah dengan instansi penyelenggara pemilu, bahwa salah satu dari persyaratan anggota coklik itu adalah bahwa mereka sudah tes tes kalau lulus tes itu dan dibekali pengetahuan dan alat-alat APD lainnya, sehingga masyarakat saat didata itu merasa damai dan tenang. Nah, kalau boleh saya tahu kekuatan keorganisasian di zaman sendiri itu seperti apa untuk memantau bahwasanya panitia-panitia baik itu Bawaslu, baik itu KPU, supaya mereka ini kerjanya itu bisa maksimal. Dalam artian bisa maksimal, setiap masyarakat desa itu wajib terdata. Nah, sampai sejauh mana nih zaman melihatnya itu? Kalau kita lihat untuk zaman sendiri itu saya sudah berusaha dan memerintahkan kepada kawan-kawan yang ada di tingkatan kecamatan dan desa agar kiranya mereka itu untuk mengawal ini demokrasi, agar sebagian dari mereka itu bisa ikut sebagai keanggotaan coklik itu sendiri. Itu mengapa kita mendesak untuk bisa masuk sebagai keanggotaan itu, supaya kita tahu betul bahwa pendataan itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu paling tidak salah satu unsurnya dari organisasi zaman ini dengan melibatkan seluruh anggota misalnya ya, untuk ikut dalam atau berperan dalam menyukseskan, dan tidak di tahapan sekarang ini tahapan pemutahiran data, karena menurut kita sama-sama tahu bahwa data ini penting. Jangan sampai ketika di tanggal 9 Desember masih ada masyarakat yang tidak terdata di DPT misalnya. Ya, jadi bagaimana ini kalau zaman melihatnya untuk kegiatan-kegiatan di awal ini? Untuk hal ini zaman juga menemukan beberapa hal yang kita lakukan, sehingga yang dilakukan saya mengarahkan kepada kawan-kawan untuk segera membantu masyarakat yang belum punya KTP, nomor KTP dan kakaknya itu berbeda. Kemarin saya sempat berkoordinasi langsung dengan Dukcapil, bukan DPR, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan minggu depan insya Allah kita juga akan koordinasi ke Panwas dan ke KPU sebagai penyelenggara bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Karena hasil dari pertemuan saya dengan sekretaris Dukcapil mengatakan bahwa ini secepatnya akan Dukcapil selesaikan. Yang penting keanggotaan jamaah itu melaporkan berapa jumlah masyarakat yang tidak punya KTP, yang tidak punya KK, atau KTP dan KK itu berbeda nomor itu bisa koordinasi langsung dengan Dukcapil. Dalam rangka itu. Jadi ya, harapan kita sama-sama bahwa seluruh masyarakat yang terkhusus lah di negara itu supaya terdata pada pemilu yang akan datang. Ya, terdata. Terus harapan kita juga sama-sama bahwasanya ketika masyarakat ini terdata dalam DPT, ya, dia bisa menyampaikan hak suara lah itu. Karena hak suara itu penting. Oh ya, penting karena ketika hak suara ini
tidak terdata, mereka tidak bisa menyalurkan hak suara tadi. Mungkin ada harapan lah kepada pemerintah misalnya ini dalam hal ini untuk menyukseskan pemerintah maupun penyelenggara pemilu, makanya di 2020 ini di 9 Desember bagaimana caranya demokrasi yang ada di November khususnya ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Misalkan untuk menyampaikan di beberapa desa kita sudah dapat di beberapa desa yang dimana zaman sudah kita strukturkan itu menghimbau dalam melakukan penghimbauan kepada masyarakat bekerjasama dengan pemerintah karena memang zaman sebagai mitra dari pemerintah dan secara nasional pemerintah dalam rangka menjaga demokrasi sehingga demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam negeri ini. Zaman di setiap tingkat desa sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya melakukan laporan ke keanggotaan kita yang ada di tingkatan desa yang punya permasalahan di KTP perbedaan antara KTP unik yang berbeda itu ke struktur kita yang ada di tingkatan desa sehingga nantinya kita bisa koordinasi langsung dengan Dukcapil hal ini dan nantinya Dukcapil akan koordinasi ke pihak KPU karena kemarin waktu saya ketemu dengan ketua KPU bukan dia bahwa minggu-minggu ini akan ada verifikasi dalam rangka untuk validitas data peserta pemilihan. Jadi mungkin ini saja bincang-bincang singkat kita pada pagi hari ini. Mungkin ini akan berkelanjutan ini Bu. Iya. Saya akan terus mengundang ini. Siap. Supaya kita masyarakat khususnya yang itu bisa mendapat informasi, terus lagi edukasi bagaimana caranya organ hilir dan 6 kabupaten yang lain bisa menjalankan demokrasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Siap. Yang terpilih nantinya siapapun itu pada dasarnya mereka memang benar-benar inilah pilihan masyarakat rakyat. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan pada kesempatan ini. Bung Mungun. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on